Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tayasna Puspita dengan NIM 2046122SV18441 dari kelompok B Praktikum Pemrograman Spasial Desktop akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas untuk PSD acara ke-10 yaitu pembuatan map WinGIS. Konsep pembuatannya ini masih sama seperti acara sebelumnya di Sistem Informasi Spasial, yaitu dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Visual Basic. Nah, sebelumnya ini juga menggunakan data di acara 9, yaitu menggunakan data shapefile dari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Magelang. Hal ini masih sama, yaitu membuat database-nya. Ini non-spasial, ada foto dan juga icon. Lalu yang di spasial ini ada data-data SHP. Nah, sebelumnya juga ini melakukan melakukan instalasi Krypton Ribbon. Ini menggunakan instalasinya itu dilakukan dengan cara klik kanan pada reference, kemudian kemudian manage nugget package. Nah, ini untuk versinya itu akan dengan yang sebelumnya karena nanti akan dilakukan copy paste. Kemudian di sini juga menambahkan toolbox seperti sebelumnya. Jika di acara 9 kemarin menambahkan toolbox spasial, maka di sini menambahkan toolbox. Oh, hilang ya, Mbak, sepertinya. Menambahkan toolbox map WinGIS. Oh ya, sambil cerita ya, Mbak. Jadi, saya berkali-kali itu misal keluar masuk projectnya, ini pasti hilang-hilangan map WinGIS-nya. Map WinGIS, toolbox untuk map WinGIS, dan juga map WinGIS Lite. Jadi untuk saya menjelaskan saja untuk di map WinGIS ini nanti di choose itemnya itu menggunakan map control. Kemudian untuk map WinGIS Lite-nya ini nanti masuk ke browse, lalu menambahkan data untuk MW Lite Symbology. Jadi nanti ada legendnya. Nah, kemudian melakukan ini masih sama, melakukan copy paste dengan acara sebelumnya, dan ada penambahan satu lagi form yang terakhir, ini pembuatan form buffer. Nah, untuk form buffer ini pembuatannya seperti ini, ada input shapefile dengan combo box, ada distance, ini nanti untuk menambahkan, untuk mengisikan jarak untuk buffernya, kemudian ada segment, ada selected only, ini juga pakai combo, menggunakan combo box, ada merge result, jadi nanti hasilnya dapat di merge. Terus ada output shapefile. Di sini juga ada override. Jadi nanti kalau misal ingin dilakukan override, tinggal diklik saja di kotak putih ini. Kemudian menggunakan button OK, cancel, browse, dan dua browse. Lalu langsung masuk ke penulisan source code-nya. Jadi ini ada form utamanya. Untuk form utama form semuanya, ini yang paling banyak. Jadi ada sekitar 837 line. Jadi di sini menggunakan ada jadi nanti menambahkan sistem IO, kemudian ada AX Map WinGIS dan juga Map WinGIS. Nah, di sini untuk referensinya ini menggunakan Microsoft GSAP dan Visual Basic. Ini dapat dilakukan cara manual dengan cara klik kanan pada reference, kemudian add reference. Selanjutnya ini um, ada penulisan untuk public static string strf. Aplikasi pad ini jadi nanti untuk mencari lokasi dari aplikasi yang akan digunakan. Untuk str file pad ini untuk mencari lokasi dari result atau database-nya. Kemudian di sini juga menuliskan untuk handle admin dan juga handle aset kesehatan. Nah, untuk ini yang di GSAP ini, pembuatan form ini masih berupa kelas.
kelas belum berupa objek. Jadi di sini ditambahkan perintah form, misal di sini formnya utama itu form informasi. Kemudian karena ini masih kelas, jadinya ini ditambahkan script form informasi objek, ditambahkan objek akan menjadikan objek setiap formnya. Kalau ini masih sama, yaitu ada legend satu map dan juga AX map karena di form ini di sini ditambahkan untuk toolbox AX map, map control dan juga di atribut. Maksud saya di map controlnya, kemudian Kemudian masih sama yang lainnya, ini ada form informasi objek, new form informasi ini untuk menginisiasi komponen form, dan juga untuk AXMap 1 untuk send mouse down, move up, dan map cursor ini untuk mengaktifkan tombolnya, mengaktifkan mouse ini nanti. Selanjutnya, ini untuk menambahkan layer admin, ini mencari file path-nya terlebih dahulu, database results-nya, kemudian di sini juga menambahkan layar jalan. Jadi di untuk layar jalan ini ada jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, dan jalan tapak. Nah, ini disamakan dengan yang sudah dibuat sebelumnya di file SHP-nya. Ini disamakan CT kolektor. Oh, ini kurang kayak Mbak. Ya, ini maksudnya CT kolektor, kemudian penting jika di sini sama, jika ini sudah tidak error berarti artinya ini sudah aman. Ini tapi tipenya itu di utamanya, di penulisan utamanya. Jadinya aman. Kemudian di sini juga menambahkan nah ini untuk ikonnya ada balai, ini disamakan balai.png. Di sini juga balai sama um, perintahnya. Kemudian ada PMI, puskesmas, dan juga rumah sakit. Ini sudah ada Krypton Group Combo Box. Ini harus disamakan. Untuk SFCAS ini juga harus disamakan. Jika perintah di awal ini menggunakan SFCAS, berarti nanti di akhir juga harus menggunakan SFCAS. Jika tidak, maka akan terjadi error. Selanjutnya ini penulisan base map-nya. Untuk memanggil base map, di sini ada menggunakan checkchain, OpenStreetMap, OpenCycleMap, Transport Map, dan lain-lain. Kemudian di sini ada pengaturan untuk mode, identify, dan measure-nya. Ini untuk KRGB ini, Krypton Ribbon Group Pattern. Lalu kita scroll saja, ini sudah pada tahap zoom in, jadi ini pengaturan zoom in dan zoom out. Selanjutnya ada query, ini nanti untuk pemanggilan. Jadi nanti seperti yang sebelumnya, nanti bisa melakukan ada menu drop down, jadi nanti langsung diklik salah satu, memilih, nanti di peta langsung ditujukan pada wilayah yang dimaksud. Nah, itu tadi untuk script yang di form utama. Kemudian kita melihat di form informasi. Jadi ini untuk pop up-nya. Ini dapat dilakukan edit dengan memasukkan password terlebih dahulu, dan passwordnya ini pemrograman. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya, karena ini tadi juga desainnya itu Kopa saja. Ada fitur hapus juga, dan yang lain-lainnya. Oh, dan juga tadi di form utama desain ini menambahkan untuk tabnya ini data dan juga ada tab analis. Jadi di data ini ada itemnya itu ada add data dan juga remove. Jadi nanti bisa menambahkan data atau menghapus data. Dan juga di analis ini ditambahkan untuk pengaturan buffer, intersect, dan juga raster kalkulator. Untuk form buffer sendiri untuk form buffer ini karena ini merupakan form baru masih sama. Jadi semuanya ini menggunakan pengawalan
X map Winkis dan juga map Winkis. Kemudian ini memanggil form utama objek karena tadi masih berupa kelas, jadi harus dipanggil dengan objek. Untuk form point juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu menambahkan digitasi secara manual atau dengan menuliskan koordinatnya. Nah, kita langsung saja ke hasilnya. Untuk hasilnya ini tadi ternyata ada beberapa tombol yang belum bisa digunakan karena scriptnya ternyata masih terdapat kendala. Tapi di sini dapat dilihat petanya sudah terlihat. Kemudian ini ada fitur zoom in zoom out-nya di dalam peta ini. Di sini juga sudah ada info jarak karena tadi sudah memasukkan map control, ada koordinatnya juga. Kemudian di sini untuk tabel of content-nya ada informasi mengenai jaringan jalan, kemudian fasilitas Kota Magelang dan juga data admin. Nah, di sini untuk base map-nya ini juga masih terdapat beberapa kendala. Ini saya cek. Nah, ini sudah dapat muncul base map-nya mengenai Open Transport Map. Nah, kemudian untuk di zoom in, zoom out ini masih sama fungsinya seperti sebelumnya. Zoom out ini secara langsung dapat menghasilkan secara umum full extent ini posisi normal, dan juga zoom in ini untuk melakukan zoom in tanpa menggunakan bantuan kursor. Nah, untuk data ini, nah ini dapat menambahkan data sendiri. Jika kita belum memilih data, maka akan terdapat informasi. Nah, ini query juga yang cari desa dan cari fasilitas kesehatan ini masih terdapat kesalahan. Nah, ini misal Magelang Selatan. Nah, nanti terdapat pop-up karena tadi saya mengaturnya akan muncul pop-up. Kemudian ada juga fitur add point. Nah, di sini dan di sini ternyata masih terdapat kendala untuk memunculkan fotonya, untuk masukkan fotonya. Tapi di sini sudah dapat menuliskan nama, jenis pendidikan, desa, kecamatan. Nah, ini fungsinya masih sama, dapat melakukan digitasi sendiri seperti ini. Nah, untuk buffernya ini juga um, sudah dapat dilakukan run program, sudah dapat muncul. Ini jika ingin di overwrite tinggal diklik, dan ini jika ingin input set filenya ini cari di browse datanya. Nanti jika belum mencari maka terdapat informasi seperti ini. Nah, nanti ini di sini menambahkan jaraknya, segmen, dan juga yang lainnya. Nanti kalau sudah bisa diklik OK. Untuk export map ini juga masih terdapat kendala. Ternyata mungkin karena tadi ada kesalahan untuk penulisan perintahnya. Nah, di atribut ini isinya sama seperti sebelumnya, yaitu tabel atribut seperti yang ada di ArcGIS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.